Oke baik, kembali bersama dengan saya Petrus Tabubulan di Kopdar Kopi Daring Anak Petani untuk hidup lebih menarik. Bergabung, tolol banget. Kalau nggak bisa jadi pembawa acara nggak usah dah. Oke, kita akan bercerita mengenai tentang kesehatan. Langsung kan selama ini kita bicara mengenai tentang pandangan masyarakat COVID dan ada korban COVID. Ini kali ini kita akan bicara langsung bersama dengan tenaga medisnya. Gitu ya. Aku sebenarnya malas memperkenalkan dia. Dia mau nggak mau harus perkenalkan. Namanya Ruth Jepora Escape NS. Tete, kabar Teh? Baik, Di mana sekarang Teh? di Jakarta. Mananya bukan gue tanya tempatnya, ya Tuhan. Maksudnya Gue nggak nanya lu negaranya di mana, tanya tempat itu posisi lu saat ini di mana gitu loh. posisi apa nih? Udah nggak usah dibahas Tete. Langsung jadi Kan? deh. Oke, lu udah semasa COVID ini tugas terus nggak sih Teh? Kenapa? Semasa semasa COVID lu tugas terus nggak? Semasa COVID? Tugas terus Tiap hari tuh. tiap hari. Serius lu. Ada cutinya apa liburnya? Enggak. Terus ada selalu ada pasien nggak sih COVID? Oh, selalu Satu hari ada berapa? kalau bisa dibilang kalau misalkan 10 bed di UGD, 9 dari 10 itu positif semua. Jadi cuma satu yang nggak positif. Siapanya itu nggak positif tuh? Yang satu itu. Positif COVID. Jadi setiap hari kalian bertemu sama ataupun menangani pasien COVID. Bisa dibilang gitu. Gimana jaminan kesehatan kalian Teh? Tenaga medis. Sejauh ini tergantung setiap rumah sakit. Maksudnya? Kalau misalnya, ya, jadi kalau setiap rumah sakit beda. Kayak rumah sakit gua, kebetulan kita memang ada tes setiap sebulan sekali itu semua karyawan akan dirapid. Terus untuk perawat yang kontak langsung dengan pasien COVID, biasanya itu dilakuin PCR. Ada 1 kali, terus eh, per 2 minggu, kita dirapid terus. Itu biasanya kalau yang memang kontak erat dengan pasien COVID. Gitu. Tapi itu kan pakai APD nggak sih alat kesehatan? Pakai APD. Kita pakai hazmat biasanya. Asmat boleh dari Ya, ujung kepala sampai kaki. maskernya yang N95 nggak sih? Iya, kita double, 2 masker bedah, Hmm. terus 1 masker N95. Baru tutup lagi pakai face shield atau Google. Gimana sih rasanya itu Teh? Rasanya itu bikin nadi lu deg-degan, itu bisa kalau misalnya disaturasi ya, kalau dibilang di ini nadinya itu cepet banget. Bisa di atas normalnya sampai 130-an. Berarti Terus detak pastinya detak panas. Enggak, detak jantung lu cepat berarti ya? Apa? Iya, karena memang tarik-tarikan oksigen. Jakarta kan saat ini gubernur dan wakil gubernur juga kena salah ya kan? Mm-mm. Gimana masyarakat? Ya kepalanya begitu. Gimana anak buahnya? Ini memang semasa semasa lu menangani COVID ini, apa enggak sih punishment sosial begitu? Hmm, Sejauh ini tempat pas awal-awal sih. Itu kalau kami yang memang biasa dinas di, maksudnya rumah sakit, Hmm. kita diusir Dari mana? kontrakan. Ada beberapa teman aku yang dikontrakan atau yang memang tinggal di lingkungan situ Hah? diusir. Terus nggak boleh belanja di situ atau gimana. Pokoknya
benar-benar kita tuh dilihat, jangan-jangan lu yang bawa gitu jadi bahasanya. Jadi Jadi itu sempat kita juga sempat gimana ya, ya gitulah, namanya orang kerja, cuman mereka nganggap kita jadi kok gitu ya, kita diusir sampai kita tuh sampai bilang ke HRD mau gimana hasilnya gitu. Kalau misalkan kita diusir dari tempat tinggal yang maksudnya ya memang dari dulu kita tinggal di situ gitu loh. Tapi sebenarnya di penanganan COVID gini loh, itu kan dialami oleh tenaga medis ya, dan kita juga turut berduka dengan tenaga medis yang korban kan, meninggal kan, itu dokter dan segala macam kan. Tapi sejauh ini di tempat lo kerja aman-aman aja nggak sih untuk tenaga medisnya atau dokter yang jadi meninggal begitu atau akibat COVID penanganan? Untuk di tempat gua yang positif di antara teman gua banyak. Dokter belum ada. Yang meninggal belum sampai sekarang, jangan sampai kalau bisa. Cuman yang memang sekarat ada 1 orang. Maksudnya sekarat udah buruk perburukan. Jadi nggak ditanganin di rumah sakit kami, tapi ditanganinnya di rumah sakit yang memang khusus COVID. Gitu, yang memang rujukannya, jadi dia udah dirujuk 1 dan sampai sekarang belum ada hasil negatif gitu maksudnya. Tapi kan berarti kalian bertarung nyawa dong di sini teh. Maksudnya bertarung nyawa gitu loh untuk penanganan COVID ini. Ya mau nggak mau. Tapi kan pasien selalu bertambah. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah? Ada nggak lu pengen sampai pemerintah kebijakan-kebijakan itu? Khusus untuk tenaga medis ya. Kalau di gua sih sebenarnya karena nggak tahu peraturan pemerintahnya atau dari rumah sakit guanya. Jadi sebenarnya kan kayak gua kerja di rawat inap, gitu ya. Yang posisinya harusnya itu zona hijau, nggak boleh ada pasien COVID masuk ke situ sebenarnya. Tapi kadang kita kelolosan ada 1 masuk, tiba dia gitu positif di dalam ranap. Kita ada nyiapin 1 ruang namanya ruang kohort. Itu memang yang buat dicurigain ke sana. Kita pakai APD level 2 di situ. Jadi setiap kali kita dapat pasien positif positif atau curiga ke sana, kita ada namanya screening COVID-nya, misalnya tinggi screening COVID-nya nilainya. Nah, itu pasti masuknya ke situ. Punya penyakit paru kita masukin ke situ, nunggu hasil PCR atau dengan alasan apapun sampai nanti kalau misalnya PCR-nya positif, itu masih kita yang rawat di rawat inap gitu. Baru nanti kita pindahin ke isolasi biasanya. Jadi kenanya di kita. Tapi di kami juga ada yang ngerawat emang khusus pasien COVID langsung. Kita taruh tempat sendiri. Jadi yang kita kayak abu-abu jatuhnya. Kita nggak jelas di atas itu kayak gimana. Dari pemerintah pun jadinya mungkin dari rumah sakit bingung juga mau nentuinnya ini mau perawat COVID atau bukan gitu kan. Itu kemarin sempat jadi masalah sih di anak-anak kami, teman-teman gue juga kayak gitu kan. Sempat jadi masalah karena yang ibarat kata mendapat bayaran lebih untuk itu dari pemerintah hanya perawat yang ngerawat pasien langsung. Oke. Jatuhnya loh apakah kita yang nemuin kasus ini kita tidak merawat langsung, padahal maksudnya mereka masih ada 1 hari 2 hari sama kita loh gitu. Tapi kita juga nggak tahu gimana perhitungannya pemerintah atau permainannya rumah sakit juga gitu. Memangnya ini gue masukin YouTube loh ini teh. Nggak apa-apa, aman aja berarti. UT ini kan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Merdeka. Kapan? Udah lama ya? Udah lama. Udah lama tidak seperti itu. Sudah seperti itu. Kalau ini kan gue dengar gini teh.
Oke lah, itu bicara tentang biaya operasional yang diberikan oleh pemerintah terhadap perawat. Tapi itu khusus kepada mereka yang menanganin saja, tidak kepada perawat menyeluruh ya. Iya. Jadi risikonya juga tinggi. Kan ini sama-sama ini dong, sama-sama mendapatkan risiko. Gini loh, yang gue pikir itu karena gue lihat juga kemarin pacar gue kena COVID, gue juga mikir COVID itu ada gitu loh deh. Ngerti nggak? Nah, ya, Nah, COVID itu ada. Dan selama ini kan gue pikir COVID itu gak ada. Tapi kan ya. gue tengok video-video orang meninggal, terus kasih mengatasi COVID itu. Kalau ini kita lihat kan berarti perawat juga tidak ada jaminan terhadap keselamatan nyawanya dong. Ya. Nah, maksud gua apakah itu gak dihitung terhadap untuk keselamatan? Kalau itu sih kurang tahu ya. Bukan, maksudnya bukan mendalami, belum tahu juga gimana sistemnya mereka, sistem pemerintah untuk bagian bawahnya gitu loh. Tapi lu dapat kan operasional itu kan? Kalau gua sejujurnya enggak, gua enggak dapet. Kalau gue mau minta. Bercanda loh. Tapi gini, kita pertanyaan selanjutnya lah. Maksudnya nanti kalau terlalu dalam bahaya di kita. Gue juga bahaya kan tiba-tiba di telepon ya kan. Langsung dari atasan. Kita nggak tahu nih malah kita yang bahaya. Tapi gini, tuh kalian kan menanganin COVID di pasien COVID. Ada nggak? Kalian bilang nyatakan pasien itu COVID, dia masih nggak percaya dia kena COVID. Banyak. Terus cara nanganinnya gimana tuh? Kalau kami biasanya tetap kita jelasin juga, karena biasanya dokter yang ngejelasin itu. Kita ngejelasin, kita bantu bujuk untuk rujuk, kalau memang dia maksudnya yang nggak bisa isolasi mandiri ya, dalam arti dia punya gejala, dia gejalanya berat, butuh butuh alat atau butuh infus misalkan gitu kan, dia tetap pakai infus atau ada penyakit lain, jadi dia harus diobatin dulu penyakit lainnya. Biasanya itu kita minta rujuk, pasti kita akan bujuk sih. Kalau memang mereka tetap nggak mau, biasanya kan hasil PCR itu dilapor ke Dinkes. Pasti dari Dinkes itu udah nangkep itu, hasil itu, orang itu. Jadi banyak yang nggak, maksudnya ya nggak peduli, bukan nggak peduli, kayak nggak, ya denial jatuhnya. Tapi ya kita tetap bilang ini harus dirawat gitu. Kalau memang mereka nggak mau, biasanya kita langsung udah dijelasin dulu sama kita, dijelasin sama dokternya, tetap nggak mau, kita biasanya ngasih surat dia keluar dari rumah sakit atas permintaan sendiri. Oke. Jadi itu dibalikin lagi ke si pasiennya, mau kayak gimana. Kita nyaranin untuk rawat. Maksudnya rawat, dirujuk karena COVID. Tapi biasanya nggak sih pasien yang kena COVID begitu paling parahnya yang punya riwayat penyakit ya? Kalau di sini kalau di rumah sakit gua ya, hanya beberapa yang punya riwayat, maksudnya punya penyakit lain. Oke. Tapi kebanyakan anak muda yang kena. Gue juga bingung, anak muda, iya, satu, udah berapa kali ya, ada beberapa anak muda usianya masih ya 25 sampai 30, usianya 25 sampai 30, meninggal karena COVID. Itu ada. Dan itu sedangkan ada yang lebih tua, usianya 70 tahun, 76 tahun gitu. Dia benar-benar sembuh dari yang nggak bisa bangun sampai dia jalan, sampai dia bisa joget-joget sendiri di isolasi. Kita sampai kenapa dia bisa, kenapa yang muda enggak gitu. Jadi kadang dibilang karena ada penyakit bawaan atau penyakit yang sebelumnya yang disertai dia, misalnya kayak DM, hipertensi,
jantung lah itu. Kadang nggak juga gitu. Malah Berarti, yang keserang anak muda. berarti tergantung orangnya dong berarti gitu. Ya, tergantung orangnya. Berarti tergantung Dan posisi orangnya menanggapi dia COVID apa tidak. ya, dan tergantung imun pasiennya. Oke. Maksudnya tingkat imun yang kuat untuk melawan COVID di angka berapa sih, Teh? Kalau untuk imun, tiap orang beda. Oke. Gue nggak bisa bilang angka berapa, karena itu nggak ada ukurannya untuk imun. Itu dari diri dia sendiri biasanya. Sama kayak halnya kalau misalkan lu nanyain gue untuk biar hasil PCR misalnya dari positif ke negatif itu harus apa? Itu nggak ada jawabannya, tiap orang beda. Bisa aja dia Oke. seminggu isolasi dia udah negatif hasilnya. Ada yang 3 bulan udah isolasi, udah minum obat tapi nggak negatif-negatif. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Berarti memang penanganan COVID itu memang tergantung memang orang-orangnya ya. Ya, Tapi kemarin waktu pacar gue masuk COVID kan, dia kan diisolasi di asrama haji. Seminggu udah negatif loh. berarti itu bagus. Atau apakah di COVID kan gue juga nggak tahu. Biasanya sih kalau misalkan dia imunnya masih kuat ngelawan itu, obatnya masih masuk yang dikasih, vitamin masih masuk, makan masih bisa, biasanya itu cepat Oke, oke, paham gitu gue. sih. Pantasan makin gemuk dia. Jadi beda ya pembahasannya. Beda-beda. Pas pulang-pulang, dirimu tidak seperti dulu lagi. Ya ampun, Bercanda. Cewek gua tidak pasti. berakhlak. Lu tahu kan lu tahu gua memang gak ada akhlak ya. Eh, Tapi gini juga, kan itu penanganan COVID ya. Contoh ke keluarga, pulang ke rumah dong. pulang. Lu ada berpikir gak sih terhadap keselamatan keluarga lu gitu? Ketika lu Adalah, ke keluarga, terus ada dong. apa yang lu lakuin? Biasanya karena gue punya alat ini, apa namanya, alat rapid sendiri. Oke. Orang kaya Biasanya lu. kalau biasanya rapid di rumah sakit kan gue ada setiap 2 minggu sekali. Kalau memang mau pulang, biasanya gue udah rapid dari rumah sakit. Ketika gue pulang, gue rapid sendiri lagi, gitu. Jadi gue memastikan untuk kalau gue pulang, gue nih masih negatif gitu. Dan gue pun pulang dari sana, balik kerja lagi, gue harus negatif gitu. Lu sudah berapa bulan nih kerjanya? Mau setahun. Gue bersyukur sih lu masih sehat sih. Hah? Lu bersyukur. Gue makin makmur. Makin kaya, oh makin gemuk kah? Hmm, Tapi ada olahraga nggak sih? Ketika kita kena COVID itu, apa sih yang dilakukan pertama kali pas saat kena COVID gitu? Lu kena COVID nih gitu loh, kepada pasien tuh. Hal apa yang dilakukan oleh perawat gitu? Menyuruh apa gitu segala macam. Itu gimana? Kalau kita biasanya nggak nyuruh apa-apa sih, cuman memang biasanya kita suruh dia untuk berjemur. Yang pertama, itu harus kena matahari. Terus abis itu olahraga, kalau memang pasiennya memungkinkan untuk olahraga. Itu sih biasanya. Ya minimal harus ada olahraga, terus berjemur itu paling penting sih sebenarnya. Kalau di kita, karena, satu lagi, buka ruangan. Kalau memang dia isolasi mandiri, kita suruh anjurin dia untuk buka jendela. Jadi biar udaranya tetap berganti. Gitu. Gue salah dong gue kemarin. Apa nih? Gue kan di rumah tuh seminggu lebih kan. Hmm. Kemana-mana. Gue tutup rumah semua. Oh, sebenarnya kalau contoh lu nggak ada gejala gitu, Gak ada gejala sih gue, gak ada gejala. ya tanpa gejala tapi PCR lu positif, contohnya gitu kan, Jangan lu bisa doain, isolasi jangan doain dong. kan misalnya. Iya, tapi lu lanjut. Itu omongan gue. Lanjut. Iya tuh misalnya gitu kan. Kalau memang di rumah lu ada untuk fasilitas maksudnya satu kamar yang
memungkinkan lu untuk tinggal di situ di isolasi mandiri sendiri, lu bisa di situ. Lu tinggal buka aja jendela lu, tapi lu tetap pakai masker. Karena kan kalau maksudnya kalau di jendela rumah, kayak rumah perumahan gitu kan pasti kanan kiri ada orang dong, gitu. Ya, jadi boleh dibuka, tapi ya itu tetap pakai masker, jaga tetap masker itu sama cuci tangan. Rajin mandi sih sebenarnya kali ya, biar hilang sama sabun. Oh, tapi gini, gue pengen nanya perbedaan rapid sama swab apa sih sama PCR tuh? Kalau rapid itu imun kita yang dicari. Maksudnya, apakah imun kita udah pernah kena COVID atau belum? Ya. Kalau dia udah pernah kena, dia bisa hasilnya positif kalau di rapid. Tapi kalau PCR itu langsung ke virusnya. Di diri dia ada nggak si COVID ini. Jadi langsung si COVID ini. Jadi belum tentu kalau misalkan rapidnya positif, Ya. PCR-nya positif juga, belum tentu. Bisa aja PCR-nya negatif. Berarti dia udah pernah kena COVID, post-COVID berarti itu jatuhnya. Tapi dia nggak tahu kalau dia kena COVID. Tuh. Tapi dia sehat-sehat aja loh. Iya, karena sekarang banyak tanpa gejala. Oke. Berarti banyak orang tanpa gejala ya. Ya, Berarti bisa saja dia kena COVID dan menularkan kepada orang lain. Berarti gitu ya? hmm. Juga berarti. Ya soalnya yang sekarang ya begitu, Tapi udah kan, nggak ada gejala. tapi kan di Jakarta buka nongkrong semua tuh Jakarta tuh. Ya balik lagi pemerintahnya kayak gimana. Tapi jujur juga memang. Enggak sih? Hmm. Tapi kan kasihan sama tenaga medis ya dong. Itu banyak dokter yang sudah terjadi korban. Ya. Mereka ya karena usia juga rata-rata. Lagi aku punya kawan kan UT di situ jadi perawat. Ya. Tuhan. Ya begitulah doa tiap hari kan. Oh, yang doain pun ceweknya sendiri, doain orang lain. Oke, selaku tenaga medis sebenarnya, lu pengen sampaikan kepada masyarakat Indonesia ini apa sih mengenai COVID ini? Apa ya? Gak usah denial lah kalau misalnya PCR-nya positif. Itu capek banget, bener. Ya. Soalnya di kita sih capeknya. Karena untuk meyakinkan dia untuk dirawat, itu susah kalau misalkan dari keluarganya itu udah denial. Gitu. Itu mereka yang menerima COVID itu konspirasi kali ya. Ya, bisa jadi. Tapi lu yakin kan COVID itu ada kan? Gue dari pertama kali itu percaya sih. Percaya. Karena pertama kali pasien COVID itu ada pas di kami itu, pas kebetulan gue yang pegang. Waduh. Iya. Sampai sekarang pasiennya udah sembuh. Itu yang opa-opa usianya udah 76 tahun. Yang lu ceritain tadi ya, yang anak muda Iya. yang Iya. Itu bulan berapa? Itu ketemunya. Bulan apa ya? 3. Maret. Ya, Maret atau April kalau nggak salah. Oh, gua udah di Kalimantan Tengah. Takut gua kirain kita ketemu masih waktu itu kan. Ibu yang korban. Maret, April. Ya, Alhamdulillah bagus. Udah jauh juga, mohon maaf. Masih ketemu deh kita 2020. Masih di Januari. Iya kan? Masih kan ketemu kan? Ya. Nah, kita ketemu enggak dong. Emang Kompercap. Sebelum pra-pra kompercap iya, kita Kak. ketemu. Pra-pra kompercap kita ketemu, tapi COVID itu Januari Februari. Iya. Enggak deh, bulan 3. Bulan 3. COVID bulan 3. Waduh. Itu yang lu ditinggalkan di Depok tuh sama orang si Denny itu. Gak usah dibahas lah, Wak. Dan sama Andi ya. Jangan sekali-sekali tinggalin orang ya.
Gara-gara UTK tertinggal kita jadi percap itu. Kurang Kan satu suara. nggak gue restuin. Kita kurang satu suara. Tuh, tapi pilihannya malam juga kok. Subuh juga. Apa mereka teh ya? Makanya mereka kalah itu karena lu nggak ada itu. Kalah Ya mereka. kan gue udah nggak merestui. Aduh, gue udah kayak emaknya mereka berdua jadinya. Selain ini apa tadi? Denial apa? Apa lu bilang tadi? Apa? Denial. Denial. Denial tuh. Selain denial Ya. untuk khusus untuk masyarakat lah yang saat ini lihat kopi-kopi buka di mana. Lu mau nyampein apa gitu loh? Perawat sebagai tenaga medis ya. Ya tahu maksudnya gini. Tahu lah udah hampir setahun ya berarti. Iya. Ada COVID, pasti bosan iya. Iya. Kita pun maksudnya tenaga medis juga pasti ngerasa bosan. Heeh. Kita nggak bisa kemana-mana, ya sama lah maksudnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau buka toko pun, asal tetap protokol kesehatannya dipakai. Makan jaga jarak. Kalau misalnya bisa jaga jarak biasa. Terus setelah makan pakai masker. Kalau bisa kalau makan jangan ngobrol. Oh, Itu sih. kalau makan jangan ngobrol. Ya, karena dari ngobrol biasanya Muncrat ya. percikannya itu keluar. Dan itu malah makin ada banyak. orang ngobrol muncrat ya. Ada, kan berkuah. Berkuah, oh bujur, benar. Kalau dia makannya mie Indomie gitu kan, gimana? Betul. Ya sepakat, cewek selalu benar. Gue iyain aja, gue kan iya, gue gak ada nyalain siapa-siapa. Ya. Tapi kalau dia makan sambil maskeran kan bisa juga kan? Yang kayak di IG itu ya maksudnya, yang kau buka di tengah. Tapi lu yakin gak sih COVID ini akan berakhir? Enggak. Ya. Kenapa sih? Ini tuh kan wabah ya jatuhnya. Ya. Nanti sih sebenarnya ini tetap akan ada. Ya. Menurut gue ya tetap akan ada karena ini virus. Oke. Mungkin nanti jatuhnya kayak wabah DBD. Jadi musiman. Kalau enggak dia jatuhnya kayak flu. Jadi kalau memang didoakan saja semoga benar vaksinnya ada. Ya. Kalau memang vaksin ada kan berarti kita divaksin. Berarti kemungkinan yang belum divaksin itu kan bisa terkena gitu maksudnya. Paling ya musiman. Berarti nanti kayak cacar dong. Kita kan waktu kecil disuntik vaksin cacar dong. Ya, sama kayak flu. Flu juga. Tadi kata gue kayak flu. Disuntik juga dong pakai vaksin dari kecil. Harusnya ya. Tapi ya nggak tahu juga kebijakan WHO kayak gimana gitu. Kalau WHO benar. Ya, kalau benar. Itu juga. Kok kita ini paling benar ya? Oke. Jadi teman-teman COVID itu akan ada, tinggal kita berarti gini maksud lu nih. Gue baru masuk ini. Berarti ini sistem hukum rimba dong nanti. Siapa yang kuat dia yang menang berarti. Iya, sekarang juga gitu soalnya. Baik gue ke hutan nih gue nih. Nggak gitu juga. Ya seleksi alam sih jatuhnya. Hutan kan pasti nggak. Siapa mau ke hutan kan? Nggak mungkin ada orang ke hutan bawa COVID kan? Binatang? Memang dari binatang kena COVID? Bisa kena COVID binatang? Coba tanya. Coba cari jurnalnya, gue juga masih bingung. Dasar binatang itu, dasar binatang. Cek dulu ya. Aku cek. Bentar. Sampai di searching loh. Iyalah, gila kali kita nggak cek. Aku cek.
Mau COVID. hidup di hutan bener ya? Iya, COVID dari binatang. Ibu betul loh teh, binatang peliharaan bisa terinfeksi corona dan berpotensi menularkan. Betul ini. Ya, selamat. 540 anjing dan 277 kucing sampelnya dipelihara di rumah. Hasilnya para peneliti mendapatkan virus corona 3,4% anjing dan 3,9% kucing tes. Aja bahaya juga dong teh ini. Tapi kan gak ada anjing di hutan. Siapa tahu anjingnya dilepas. Oh, anjing berburu ya, berburu babi ya. Betul sepakat gua. Siapa tahu anjing rumahan dilepas. Udah tahu dia, ya udah lepas aja gitu. Enggak, karena Kan menurut gua ke hutan salah satunya tempat yang paling aman hutan sih. skenario terburuknya tetap harus dikasih tahu dong. Tapi Nggak boleh yang baik doang. Memang betul sih. Tapi masalahnya hutannya udah nggak ada teh, gunung semua. Ya itu makanya lu buat hutan sendirilah. Gimana caranya? Tapi sih, gue yakin di desa-desa COVID nggak ada sih, desa-desa ya. Belum tentu. Nah, Kalau dari luar, maksudnya dari yang zona merah, dia tiba ada bolak-balik ke sana tanpa dia tahu kalau dia positif, dia bisa nularin yang di desa juga. iya sih, bisa. Tapi kan ini daerah di Kalimantan Tengah ini jalannya pun susah. Karena kita mau pulang kampung jalan begitu. Orang kayak di aja. Kalau aku memang rencana mau ke desa lah, yang nggak ada lampunya, nggak ada listriknya, nggak ada jaringannya. Iya di Baduy aja lu. Udah cocok itu. Baduy nggak ada korban kan? Di Baduy nggak ada korban kan? Nggak ada. Ya kan betul. Pedalaman, nggak ada listrik, Apa yang penting sehat. nggak ada lampu. Penting sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kan itu bahasanya. Alah, belum aja jiwa lu terombang-ambing. Setidaknya iya kayak. Jadi, Enggak lah, gue nggak pernah setuju Pet sama lu. Aduh. Oke. Terus lu apa yang ingin lu sampaikan kepada teman-teman tenaga medis baik itu dokter dan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia nih? Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lalai pakai APD. Satu lagi, ya minum vitamin, rajin-rajin minum vitamin dan istirahat yang cukup. Itu sih sebenarnya. Berarti memang paling utama itu kesehatan pemikiran ya. Ya, Oke, sudah 30. Aku janji 20 menit tadi, sekarang udah 33 menit. kita bisa sejam, Pet, kalau kayak begini. Bukan bisa sejam. Kita ini bukan cuma sejam, sampai pagi pun bisa. Begitu cerita, kayak nggak kenal aja kita ini. Aku cuma mau kalau mau bicara lain enak bisa juga. Tapi kan nanti lah. Tunggu kita Ada waktunya. Tunggu, soalnya nggak mungkin pakai masuk YouTube kan. Malu kita. Tak wibawa kita kan rusak. Jadi nggak ada subscribe lagi susah. Oke, tolong di subscribe ya teman-teman. Aduh. Capek loh buat video itu, nggak gampang loh. Buat begini nggak butuh skill, butuh kemampuan. Oke, kita sudah sama si Ute nggak bisa serius bos. Kita sudah bercerita mengenai tentang COVID dan perspektif tenaga medis. Jadi banyak yang kita dapatkan bahwa COVID itu ada dan pastinya masyarakat dan pemerintah bisa menerapkan protokol kesehatan untuk membangkitkan perekonomian karena kita juga yakin bahwa apa yang dirasakan oleh perawat ataupun juga dirasakan oleh kita seharusnya, sehingga kita bisa saling menjaga dan saling memelihara satu dan yang lainnya untuk menjaga jaminan kita, jaminan keselamatan kita. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, gunakan masker ya kan, terus cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, terus apa lagi, mandi ya, itu Mandi. Mandi dan berjemur.
Oke. Oke Teh, ada lagi mau ngomong sampaikan Teh? Ya, udah itu aja. Itu aja. Oke. Soalnya Ute lagi ditunggu sama pacarnya dia. Anjay. Jadi teman-teman dia sudah punya pacar, jadi teman-teman tidak boleh. Dia cewek yang paling setia lah sama pacarnya. Sudah cukup, jangan diperpanjang. Udah. Oke, goodbye teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kopi daring anak petani. Saya Petrus Bolon dan Jepora Escape NS dan Agaminis kita. Tetap jaga kesehatan untuk semua. Pastikan kita bisa melewati tahun baru ini dengan damai, sehat, uang yang banyak. Amin. Oke. Iya, dah. Ya, thank you Teh. Yuk.